Pembacaan kitab Sahihul Bukhari. Kitab yang ketiga, Kitabul Ilmi, bab yang ke-22, bab Fadlul Ilmi, bab keutamaan ilmu. Hadisnya hadis yang ke-82 dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bersabda, "Baina ana naimun," suatu kali ketika saya tidur, kata Rasulullah, "utitu biqadahi labanin." Tiba-tiba saya bermimpi diberikan satu bejana penuh dengan susu. Fasyaribtu, maka saya minum, hatta sampai inilah riya yakhruju min atfari. Saya minum itu sampai warak, sampai napa niku kenyang, sampai waraknya saya itu seakan-akan keluar dari jemari. Jadi yang diminum oleh Rasulullah SAW susu, kemudian langsung menyebar ke seluruh badan beliau sampai kemudian timbul atau nampak di apa nih kuku-kuku nih. Jadi kayak ngiseni botol ngoten lho Pak. Masya Allah. Jadi tidak kemudian susu tapi peredarannya tidak layak, tidak seperti biasa. Susu biasanya ora ketok harus burning weteng. Nah ini tidak. Susu beliau minum tapi kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Sampai saya melihat di kuku-kuku saya. Tsumma a'taitu fadli. Kemudian sudah selesai, ternyata masih ada yang tersisa dari bejana yang ada susunya tadi. Saya kasihkan sisa dari bejana, dari susu yang ada di bejana itu kepada siapa? Umar bin Khattab. Kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qalu, maka mereka para sahabat bertanya, "Fama awal tahu ya Rasulullah?" Apa takwilnya wahai Rasulullah? Qala, Rasul mengatakan, al-ilmu. Itulah ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, otomatis dalam hadis ini kita membahas tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kecerdasan beliau. Pintere Umar niku kaya ngopo? Kanjeng Nabi niku nate sanjang, Pak. Seandainya ada nabi setelahku, lakana Umar, pasti Umar. Bukan Abu Bakar, bukan Utsman. Kalau ada nabi setelahku, Umar yang akan jadi nabi, kata Rasulullah. Umar cerdas, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebagaimana kita ketahui, masuk Islam ini cerdas. Masuk Islam itu ketok cerdas sih. Tenteng-tenteng dia senjata. Mau kemana kamu Umar? Ya, saya mau penggal ini orang yang sudah mencah belah bangsa kami. Motivasi Umar untuk membunuh baginda Rasulullah SAW ketika mau masuk Islam itu bukan karena hasad, bukan karena ini, bukan karena apa-apa, enggak. Dia enggak peduli. Dia tidak peduli, tapi kok melihat bangsanya kok bisa terpecah belah ini. Sopo biang kiroe. Oh ternyata seorang yang aku jadi nabi itu toh. Dia memisahkan antara ayah dan bapaknya, paman dan keponakannya, kakek dan cucunya. Saya bunuh saja ini. Ini pakar permasalahan. Cerdas ya. Bapak Ibu dirahmati Allah. Oh ketika ditanya, loh, esek Mar, sampean ini rasa kesusu. Adikmu ini masuk Islam. Masa adik saya, Fatimah bintil Khattab, iya, adikmu itu masuk Islam, digeder Pak. Bapak Ibu dirahmatilah, singkat cerita, ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau kan menampar adiknya Pak. Sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah menampar adiknya, adik saya berdarah. Adiknya mana berani. Terus kono mau kamu perbuat apapun terserah. Kami semuanya sekeluarga masuk Islam. Melihat adiknya Pak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala meneteskan darah dari giginya, kan giginya ada yang rontok. Maka Umar langsung kasihan. Adik kurek. Jadi kelingan kali adiknya. Langsung Umar bin Khattab, saya mau lihat itu selebaran. Kan pakai selebaran Pak. Bapak Ibu dirahmati Allah, maka Fatimah, "Enggak. Sampean najis." Tapi saya pengen lihat ini. Kalau sampean mau, sampean harus wudu dulu. Sampean harus cuci muka dulu, sampean harus cuci tangan dulu, cuci kaki dulu.
Akhirnya benar Pak, nurut Pak Umar. Ini kan menunjukkan kecerdasan beliau. Tidak kemudian gegabah langsung bret ngoten nggih, enggak. Tapi cerdas beliau. Kemudian sudah cuci muka, cuci kaki, cuci tangan, akhirnya diberikan. Dibaca sama Umar, mosok karena ini toh. Apakah hal ini yang menyebabkan orang-orang itu pecah belah satu dengan yang lainnya? Bapak itu meninggalkan anaknya, kakek meninggalkan cucunya, paman meninggalkan keponakannya. Gara-gara ini toh, ayat ini toh. Gara-gara ini toh. Apa Bapak Ibu dirahmati Allah? Apa kata Umar? Lek misalkan saya dengar dari dulu, saya pun akan melakukan hal yang sama. Itu kecerdasan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Salah satunya saja seperti itu, Pak. Bapak Ibu dirahmati Allah, bahkan hukum dalam Al-Qur'an itu setidaknya ada 4 perkara nggih, yang ternyata sesuai dengan usulannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa saja? Ketika Rasulullah SAW beliau sedang tawaf di Ka'bah, terus kemudian Rasul mengatakan ini loh makamnya Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Kemudian Umar usul, ya Rasul, kenapa kita tidak sholat aja di sini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dulu makam Ibrahim itu bukan tidak dikasih lubang gitu saja, tapi terus nanti ada makam Ibrahim, terus kemudian ada hijr Ismail. Nah di situ Bapak Ibu yang dirahmati Allah masih ada hijrnya sedikit, jadi dibangun. Terus sekarang masih hijr Ismailnya masih. Kalau dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah masih tinggi, kemudian dirobohkan karena banjir roboh, terus kemudian dibangun pendek. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian di makam Ibrahim dulu pun juga ada ruangannya Pak, dulu juga ada ruangannya di situ. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasul, kenapa kita tidak sholat menghadap makam Ibrahim aja? Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah pun menurunkan ayatnya, ya wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan makam Ibrahim itu tempat berdirinya Ibrahim sebagai tempat sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Jadi usulan Umar nih Pak, jadi syariat. Kemudian ketika matinya dedengkot orang-orang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Bapak ini si Abdullah bin Ubay ini Pak, orangnya munafik. Ternyata anaknya si Abdullah bin Ubay, namanya juga Abdullah, itu ternyata muslim tulen Pak. Jadi bapak ini ku munafik tengik, tapi anaknya muslim tulen. Sampai Rasulullah SAW beberapa kali mendapat gangguan Pak. Anaknya mengajukan diri, ya Rasul, panjenengan purun bapak saya ini yang harus saya habisi, jenengan kirimkan saya saja, jangan kirimkan orang lain. Nanti kalau panjenengan kirimkan orang lain, nanti malah justru ada dendam di sana. Tapi kalau misalkan saya sendiri, maka kalau misalkan saya merasa menyesal, itu biarkah jadi penyesalan buat saya pribadi. Sampai seperti itu Pak. Ketika Abdullah bin Ubay mati, Bapak Ibu dirahmati Allah, Rasulullah SAW beliau menyolatkan Abdullah bin Ubay. Apa kata Umar, ya Rasul, panjenengan tidak pantas untuk menyolatkan orang-orang seperti ini. Maka turunlah ayat larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi Rasulullah SAW untuk menyolatkan para dedengkot-dedengkotnya orang-orang munafik. Kemudian juga Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayat hijab yang berkenaan dengan istri beliau, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum ada turunnya hijab, ini menunjukkan bahwasanya hijab itu merupakan bagian dari agama Islam. Dulu belum ada hijab, kemudian para sahabat laki-laki kalau mau ketemu istrinya Rasul, itu langsung ketemu face to face Pak. Maka Umar bin Khattab melihat, ya Rasul, mboten pantas saya melihat tidak pantas. Namanya orang kan ada yang melihat, kemudian di sana ada nafsunya, Pak. Jadi orang melihat wanita itu kan tidak semuanya karena takdim, apalagi niki istri panjenengan. Ada yang kemudian ketemu kali istri panjenengan niku ada nafsu di sana. Mbok yo panjenengan kasih hijab ya Rasulullah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati, hijab di sini bukan kerudung tapi hijab sater ngoten niku. Maka turunlah ayat hijab. Terus kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika
rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih, pernah ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah dalam sejarah itu ternyata rumah tangga Rasul itu pernah gonjang, Pak. Pernah gonjang-ganjing. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjauhi seluruh istrinya. Melihat hal itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena kan Umar bin Khattab termasuk mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat itu dia tanya sama Hafsah, "Sampean sing mbok lakoni apa? Sampai Kanjeng Nabi ternyata jotai sampean iki." Bapak Ibu dirahmati Allah, singkat cerita akhirnya Umar bin Khattab marah, Pak. Umar bin Khattab marah. Niki tetep mesti sing salah niku istri-istri. Tetep sing salah sampean iki wong wedok-wedok iki. Kalek sampean ndak mau minta maaf sama Nabi, kata Umar. Maka Allah itu mudah kalau misalkan menggantikan sampean semuanya diceraikan oleh Allah Subhanahu wa taala, digantilah istri Rasulullah SAW dengan istri-istri yang baru, baik itu yang janda maupun perawan. Mudah bagi Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah, maka turunlah ayat surat At-Tahrim. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, setidaknya di sana ada beberapa perkara yang ternyata usulannya Umar, perkataannya Umar dijadikan sebagai wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahyu Allah Subhanahu wa taala sesuai seakan itu diilhamkan dulu kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, menunjukkan kecerdasan beliau. Beberapa hukum-hukum Islam ada revisi di sana, Pak. Ya, bukan revisi yang tidak disetujui oleh syariat, enggak. Karena ada madharat yang ternyata jauh lebih besar, maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menerapkannya. Ada maslahat yang ternyata jauh lebih besar, maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menerapkannya. Termasuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salat tarawih, termasuk hukum cambuk. Dulu, Pak, kalau nyambuk itu mencambuk orang itu pakai gitik. Mriki gitik, Pak. Nggih, gitik ngoten nika. Tapi di masa Umar, Pak, ndak, Pak. Pakai cemeti, Pak. Ceten nggih mriki. Sing biasane iku jaranan ngoten nika. Pakai cemeti bener, Pak. Orang Bapak Ibu dirahmati Allah di masa Rasulullah SAW dan Abu Bakar, orang yang mabuk itu cuman dicemeti 40 kali cambuk. Di masa Umar, Pak, karena orang yang mabuk ini kok tambah banyak. Para malah guru 40 gak krasa. Diganti, Pak, pakai cambuk, dipakai cemeti itu pun 80 kali. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau hukum Islam diterapkan wong-wong mabuk itu kudune diceteni, Pak, selama sebanyak 80 kali. Teres. Sapa sing gelem mabuk meneh. Nggih, masyaallah. Jadi Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, itulah beberapa bentuk kecerdasan yang Allah berikan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, sampai ketika di kepemimpinan beliau, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Islam ini semakin jaya. Islam itu pertama kali, Pak, orang yang memasukkan anak muda, bocah cilik di jajaran permusyawarahan untuk kekhalifahan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, istilahnya DPR pusat, istilahnya DPR pusat atau staf khusus. Ini sekarang ada staf khusus milenial barang. Tapi kayak gunanya. Staf khusus ngoten niku, Pak. Bapak Ibu dirahmati, untuk permusyawarahan di sana ada sahabat-sahabat Bapak Ibu dirahmati Allah yang mulia, sing pun sepuh-sepuh, senior-senior, para pemuka, pemuka suku, kepala suku dan lain sebagainya. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan oleh Umar? Ada anak muda, Pak, namanya Abdullah bin Abbas. Umurnya belum ada 20 tahun. Bocah jek durung enek 20 tahun, Pak, dijak noto negara. Jadi bukan hanya jenenge noto negara, tapi dia benar-benar noto negara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diajak orang ini dimasukkan ke dewan permusyawarahan, para sahabat semuanya riuh, Pak. Riuh kabeh otomatis. Bocah cilik melok mlebu. Nyapa iki? Sapa iki? Otomatis para sahabat kan padha kenal. Apa kata Umar? Saya sudah menduga apa yang ada dalam pikiran kalian. Mesti Bapak Ibu dirahmati Allah, ya mesti kalian mesti bertanya-tanya, iki sapa? Apa keistimewaannya? Apa karena dia itu adalah keponakan Rasulullah terus kemudian boleh ning kene iki, Mar? Apa kata Umar? Saya akan buat satu pertanyaan,
untuk menguji kalian dan anak ini. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, apa tafsir dari surat An-Nasr? Idza jaa nasrullah wal fath. Sebagian sahabat diam, Pak, orang ngerti. Loh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para sahabat Pak nggih, ditekoki tafsir kata niku mboten ngertos nggih mendel, Pak. Itu sekelas sahabat. Kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah di zaman kita ndak tahu tafsirnya ngoten iki panggah muni. Padahal berbahaya. Ndak bisa kita tafsirkan sekehendak diri kita sendiri. Sebagian lain, Pak, mengatakan, oh itu toh surat An-Nasr itu. Jadi kalau misalkan nanti ada satu masa Rasulullah SAW diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka dibebaskan Fathu Mekah, diberikan pertolongan oleh Allah, manusia berbondong-bondong masuk Islam, maka perintah Allah itu adalah bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Bersyukur dengan cara seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Umar tanya kepada Abdullah bin Abbas, apa maksudnya wahai Ibnu Abbas, anak paman Rasulullah SAW? Maka Ibnu Abbas mengatakan, itu adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tugas Rasulullah SAW sudah selesai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka seluruh sahabat nggih mengatakan nggih, ngeten. Oh, bener sing mbok gawa iki. Nggih wis pantes iki. Masih bocah urung 20 tahun tapi pantes nata negara. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah Umar membuat gebrakan-gebrakan di sana dalam pemerintahan maupun hukum Islam yang kemudian disetujui oleh para sahabat karena ternyata manfaatnya itu jauh lebih banyak, madaratnya itu jauh lebih sedikit. Sampai-sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wilayah Islam itu adalah sepertiga dunia. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah Umar. Tapi kenapa kok Umar tidak lebih dulu jadi khalifah? Kenapa kok justru Abu Bakar dulu yang jadi khalifah? Ya, Imam Ibnu Hajar Asqalani mengatakan memang benar Allah Subhanahu wa taala menjadikan Abu Bakar itu menjadi khalifah dulu, itu justru lebih benar. Tidak kemudian Umar dulu. Kenapa seperti itu? Karena Abu Bakar itu meningkatkan akidah orang-orang beriman sepeninggal Rasulullah SAW. Ketika banyak yang murtad, dari Abu Bakar, dari contoh Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat saja, Pak, itu menunjukkan akidahnya Abu Bakar jauh lebih kuat. Ketika Bapak Ibu dirahmati Allah, Rasulullah meninggal, otomatis kan orang-orang yang mereka masuk Islami gara-gara melihat Rasulullah, karena powernya Rasul itu begitu besar, murtad, Pak, satu persatu. Tidak mau bayar zakat ini. Saya mau masuk Islam, tapi masalah bayar zakat saya tidak mau. Orang-orang Romawi wis ngasah pedang, orang-orang Persia sudah bersiap-siap. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Abu Bakar ternyata boten kemudian merangkul, oh iya guys, orang-orang yang ada di sekitar Madinah yang tidak mau bayar zakat gak apa-apa, wis rasa bayar zakat sih gak apa-apa. Yang penting kilo ada musuh besar Romawi sama Persia. Jangan sampai kita dihancurkan oleh mereka. Ayo bareng-bareng kita rangkul bareng-bareng, ayo lawan mereka. Abu Bakar tidak kemudian memutuskan perkara itu. Tapi apa yang pertama kali dilakukan oleh Abu Bakar? Sapa sing ra gelem bayar zakat? Perangi, Pak. Umar Bapak Ibu rahmati Allah sampai bertanya-tanya sama Abu Bakar. Ya Abu Bakar, piye kok mbok perangi piye? Wong kita butuh bala tentara loh. Ini loh, ada musuh yang lebih besar, ada musuh yang lebih berbahaya. Kok ternyata sampean orang-orang sudah masuk Islam, sholat, gerak gelem bayar zakat, malah buat perangi. Nyapa ngurusi sing cilik-cilik ngene iki. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Abu Bakar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan wa aqimus shalah, pasti setelahnya menyebutkan wa atuz zakat. Allah tidak akan memisahkan antara sholat dan zakat dalam Al-Quran, maka saya pun akan menghukum, memerangi orang yang tidak mau membayar zakat, memisahkan antara salat dan zakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan Abu Bakar As-Siddiq itu ingin membunuh saudara semuslim, tidak, tapi beliau sebagai sultan, beliau sebagai pemerintah, beliau sebagai Amirul Mukminin, sebagai seorang amir, beliau punya kewajiban untuk membenarkan yang salah. Ketika ternyata ada dari rakyatnya melakukan kesalahan, maka kewajiban beliau adalah membenarkannya
walaupun carane bener kewi orang nggo mulut, karena seringkali pakai mulut saja tidak bisa. Kudu wis ayo parani geruduk walaupun sampai di sana tidak jadi perang, digeruduk satu, Bapak Ibu dirahmati Allah, satu pasukan sudah takut, terus kemudian bayar zakat hanya untuk mengingatkan saja, gertaan saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah kekhalifahan di masa Abu Bakar untuk meningkatkan akidah kaum muslimin. Kemudian setelahnya kekhalifahan di masa Umar, maka meningkatkan seluruh kualitas kaum muslimin dari ibadah maupun kemudian ekonomi serta hal-hal yang lainnya meningkat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan salah satu gebrakan Umar itu Pak, ada seorang wanita dijadikan sebagai polisi pasar. Enten seorang wanita dijadikan sebagai polisi pasar. Wanita ini Pak, ketika Umar mengumpulkan seluruh wanita Madinah, ayo semua wanita Madinah kumpul semua. Apa kata Umar? Iki lho, cah nom-nom iki lho, ora ndang rabi gara-gara maharmu kegeden. Gara-gara maharmu kegeden. Turunkan mahar supaya orang-orang ini pemuda-pemuda Madinah ini ndang rabi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang wanita, dia sudah tua, dia teriak, "Hei Umar!" Khalifah Pak dipanggil, "Hei Umar!" Kemudian Bapak Ibu dirahmati, dia mengatakan, "Kamu tidak pernah dengar toh ayatnya Allah apa? Wa ataitum ihdahunna qintara." Dan kalian memberikan kepada salah seorang dari wanita itu qintara. Qintara itu harta yang banyak. Ada yang mengatakan 2 kepala kerbau, Pak. Kalau misalkan memberikan 2 kepala kerbau itu sudah jadi hak mereka. Jadi apa yang ingin disampaikan Khawlah, artinya mahar itu hak kami. Masih kita pengen seperangkat alat sholat, seperangkat alat sholat itu beda. Sak masjid ya sak. Sak kendaraan nih, misalnya masjid rada adoh. Lah kita kan seperangkat alat sholat wis sak kotaan ngoten niku. Seperangkat alat sholat. Sholat itu butuh apa? Ya butuh masjid. Sholat butuh apa? Ya butuh lah misalnya rada adoh ya numpak kendaraan. Nah, ini seperangkat alat sholat ngoten niku Pak. Ya masih itu banyak, tapi itu hak kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu langsung berdiam. Itu ayat Al-Qur'an toh. Itu Pak. Iya, itu salah satu ayat Al-Qur'an. Maka Umar ibn Khattab kemudian merevisi, ya sudah, kalau begitu silahkan berbuat sesuka kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pengawali Pak. Lho iki mau wis dikumpul lir kosor-kosor. Mumpune ibu kan angel Pak. Wis dikumpul kosor-kosor, gak sido. Siapa tahu itu wanita itu? Apa kata Umar? Kamu tidak tahu toh. Wanita itu ketika dia berdoa, maka Allah pun menurunkan keputusannya. Bapak Ibu dirahmati Allah, wanita ini adalah Khawlah. Khawlah itu yang menyebabkan turunnya ayat surat Al-Mujadilah. Surat Al-Mujadilah. Maka si Khawlah ini Pak, beliau wanita tapi tegas ngoten niku, beliau dijadikan sebagai polisi pasar di Madinah. Pakai teken, kalau misalkan ada kecurangan ditutuki tangannya. Dok. Ojo curang. Lek ndelok Khawlah Pak, langsung gemetar karena di belakangnya ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, itulah kecerdasan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu nggih. Yang menunjukkan bahwasanya ada di sana orang-orang yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam." Orang terbaik di antara kalian di jahiliyah itu adalah orang yang terbaik di antara kalian ketika sudah masuk Islam. Seringkali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang dulunya itu belum masuk Islam atau dulunya tidak sholat dan lain sebagainya, ternyata mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, gebrakannya itu jauh lebih terasa daripada kita yang mungkin bapak kita masuk Islam, bayi yo muslim, kita lahir pun dalam keadaan Muslim, kadang seringkali kemampuan kita, gebrakan kita jauh tidak terasa daripada mereka-mereka yang baru berhijrah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita, membuka mata kita tentang kebenaran-kebenaran dalam agama ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita dan mempermudah kita untuk husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.